Guna memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan regulasi, Bawaslu Bangka Selatan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan, termasuk menggandeng kelompok jurnalis untuk ikut mengawasi semua tahapan pilkada. Ketua Bawaslu Bangka Selatan, Sahirin menyampaikan, bersama rekan-rekan Pokja Jurnalis Bangka Selatan, kami akan melakukan pendidikan politik lewat media. Kami juga akan melakukan monitoring bersama media, biar semua tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tidak ada masyarakat yang tidak tahu, tidak ada masyarakat yang tidak tercerdaskan, tidak ada masyarakat yang tidak tersampaikan apa yang kami lakukan. Baiklah, saya Safridina dari Bawaslu Bangka Selatan ini menanyakan kepada Bapak selaku Ketua Pokja Jurnalis bersama Bapak siapa? Dedi Irawan. Ya, kepada Bapak Dedi Irawan, sejauh ini kita ketahui peran media massa itu kan sangat penting ya Pak ya di tengah masyarakat. Nah, apa sih sikap rekan-rekan media massa untuk menjaga situasi tahapan pilkada tahun 2020 ini biar tetap kondusif? Baik, terima kasih. Media itu pers itu dalam kegiatannya diatur dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 99 dan kemudian kode etik jurnalistik. Dalam undang-undang pers itu sudah diatur jelas bahwa pers itu harus netral, harus independen. Begitu juga pada saat kita menjalankan kegiatan jurnalistik menjelang pilkada, tahapan pilkada sampai dengan pencoblosan nanti. Bahkan dalam aturan Dewan Pers sudah mengatur dengan jelas bahwa media harus berdiri dalam posisi independen dan netral, dan kita wajib memberitakan tahapan media itu secara adil gitu ya, secara adil, mulai dari parpol kemudian bacalon, semuanya harus kita beritakan secara utuh untuk menyampaikan hak-hak masyarakat untuk informasi. Jadi tidak ada informasi yang seperti ada masyarakat yang tidak tahu gitu ya. Ada masyarakat yang tidak tahu. Dan begitu juga melalui forum ini kami juga mengajak penyelenggara pemilu untuk saling bersinergi gitu ya. Seperti Bawaslu, KPU untuk menginformasikan kegiatannya dengan kita agar dapat kita sampaikan informasi kembali kepada masyarakat begitu ya. Bagaimana tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan. Dan tadi sudah disebutkan pers ini berdiri pada posisi yang independen dan kita tidak boleh memihak parpol, tidak boleh memihak pada bacalon, dan itu diatur dalam surat edaran Dewan Pers yang menegaskan bahwa media, wartawan masuk dalam tim ses ataupun ikut dalam pencalonan, dia wajib mengundurkan diri, wajib nonaktif. Sehingga apa? Sehingga produk-produk jurnalistik yang disampaikannya tidak memihak, sehingga netral dan pilkada berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Begitu Pak ya. Ya. Tadi kan sudah dilaksanakan MOU dengan Bawaslu antara Pokja Jurnalistik dengan Bawaslu. Salah satu poin yang akan dilakukan adalah pendidikan pemilu, pendidikan politik. Jadi selain nanti kita ada MOU, memang sudah tugas dari Pokja Jurnalis Bangka Selatan, tugas dari pers kita adalah salah satu tugas kita adalah fungsi pendidikan. Jadi kita menyampaikan bukan saja pendidikan secara umum, tapi pendidikan politik gitu ya. Bagaimana masyarakat ini mendapatkan poin-poin penting berpolitik dengan benar gitu, dengan baik. Dengan cara bagaimana kita ikut melakukan pengawasan, kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan terlibat, misalkan contoh jangan terlibat dalam politik praktis, itu lewat media, lewat pemberitaan. Itu pendidikan politik yang kita sampaikan melalui media. Teman-teman di wartawan sendiri selain menyampaikan pemberitaan lewat Bawaslu, KPU, dia juga bisa membuat tulisan opini yang menyampaikan tentang bagaimana cara mencegah kecurangan pemilu, bagaimana cara kita mengantisipasi money politik lewat tulisan-tulisan yang disampaikan oleh kawan-kawan media, dan itu adalah bentuk-bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti begini loh cara mencegahnya, begini loh masyarakat jangan terlibat dalam hukum. Dan kita Pokja dalam waktu
1 bulan ke depan akan melaksanakan workshop pelatihan jurnalistik, dan itu nanti akan kita sisipi dengan pendidikan politik kepada guru-guru, bahwa guru-guru pun jangan terlibat politik praktis, jangan terlibat dengan money politik, dan guru-guru pun bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan pendidikan politik melalui tulisan kepada media. Iya, sampaikan pendidikan politik, dan itu kan disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat akan tahu. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mengganggu waktu ya. Sahirin mengatakan, sebagai mitra strategis peran media massa sangat penting untuk mengedukasikan masyarakat, terutama berkaitan dengan apa saja bentuk pelanggaran pilkada yang harus dihindari. Selain itu, menurut perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan pilkada sangat dipengaruhi oleh media massa. Untuk itu, Bawaslu mengajak rekan-rekan jurnalis turut serta membangun daerah ini dengan konteks sebagaimana bisa mendidik masyarakat melalui pemberitaan yang positif. Tidak hanya itu, Bawaslu juga mengajak para jurnalis untuk menyajikan pemberitaan yang menyejukkan, sehingga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Seftri Audina, Bawaslu Bangka Selatan melaporkan.